Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat? Sebelum kita mulai, kita berpasrah diri dulu kepada Allah untuk mengajar agar kita ini lebih mendapatkan keberkahan. Silakan sesuai dengan agama masing-masing. Hari ini masuk dengan mata kuliah bersama saya, mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia, ya, semester 7 dengan SKS 2 dan kode mata kuliahnya 74. Di mana mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa tugas akhir yang lagi menyusun proposal. Sebelum kita masuk ke metode pembelajarannya atau pembelajarannya atau mata kuliah yang akan kita bahas, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. RPS, pembelajaran. Yang akan kita bahas di sini adalah pokok-pokok penting yang akan kita sampaikan pada mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia. Ya, oke, seperti yang ada di layar sudah bisa dilihat. Mata kuliahnya seminar manajemen sumber daya manusia. Yang membawahi atau pengatur mata kuliahnya adalah saya sendiri, Kamu Baru, dan dikoordinir oleh Ibu Ketua Program Studi Melayunita SMS. Di dalam RPS ini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama adalah capaian pembelajaran atau CV. Ada dua CV-nya, CPM di tingkat prodi dan CPMK untuk calon atau pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan program studi, di mana menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri, ya, secara mandiri. Itu yang pertama. Itu capaian pembelajaran lulusan tingkat program studi. Yang kedua adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan bidang keahliannya. Nah, itu ada 4 poin yang akan menjadi capaian pembelajaran lulusan di tingkat program studi. Yang terakhir adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terhukum. Setiap mata kuliah itu punya kapasitas dalam capaian pembelajaran. Ya. Jadi setidaknya ketika kita selesai di dalam belajar mata kuliah ini, kita sudah dapat nilai plus di sana. Minimal kita tahu bagaimana cara sistematika di dalam melaksanakan atau membuat seminar manajemen sumber daya. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah itu ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui permasalahan yang terjadi seputar sumber daya manusia. Jadi di dalam seminar manajemen sumber daya manusia, dia harus tahu masalah-masalah yang ada di dalam sumber daya manusia. Karena itu nanti akan menjadi topik yang akan diangkat di dalam makalah atau seminar yang akan dibuat. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat makalah seminar. Tentunya udah pernah buat makalah ya. Di mata kuliah lain, udah pernah buat makalah? Sudah. Ya, bagaimana cara membuatnya? Masing-masing. Ya. Kalau di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat makalah atau proposal ilmiah, ya, karena mahasiswa sekalian kan sudah semester 7, ya, yang akan melaksanakan seminar, ya, seminar proposal. Nah, itu pentingnya kita laksanakan mata kuliah ini. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu melaksanakan presentasi atas makalah seminar STM. Setelah tahu permasalahan, setelah tahu bagaimana cara membuat makalah, barulah kita tahu bagaimana cara mempresentasikannya hasil makalah yang sudah kita buat tersebut. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menguasai teknik wawancara secara efektif. Ya, wawancara. Jadi di dalam pelaksanaan seminar ada juga teknik wawancara. Ya, kenapa? Bagaimana kita melobi seorang narasumber? Ya harus ada caranya. Bagaimana kita melobi para donatur,
ya, atau sponsor, kan harus ada tekniknya. Nah inilah nanti kita akan pelajari pada mata kuliah yang kita pelajari ini. Ya. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menyusun kuesioner atau angket untuk mendapatkan sebuah jawaban. Pernah tahu angket? Atau pernah pergi ke tempat pelajaran dikasih secari kertas suruh ngisi? Pernah? Itu namanya kuesioner. Itu misalnya menilai kepuasan. Bapak puas nggak terhadap layanan kami, misalnya begitu. Nah ini nanti kita akan bahas dalam pertemuan ini. Ya. Oke, yang berikutnya. Ya, baik, kita teruskan. Bahan kajian yang menjadi pokok pembahasan adalah yang pertama, ruang lingkup seminar manajemen sumber daya manusia. Itu harus diketahui. Itu akan menjadi pokok pembahasan di dalam mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah struktur makalah seminar manajemen sumber daya manusia. Jadi nanti kita di sini belajar bagaimana membuat atau melengkapi data-data yang ada di dalam proposal, ya, atau makalah yang akan dibuat. Yang berikutnya adalah perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan seminar manajemen sumber daya manusia. Hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum melaksanakan acara seminar. Yang keempat adalah teknik wawancara atau mediasi, dan yang kelima adalah penyusunan kuesioner atau angket. Adapun buku yang digunakan adalah nanti boleh ada sekalian melihat baik internet atau bukunya, yaitu rujukan bukunya adalah Marwan Shah. Yang kedua adalah Anwar Prabowo Negara, Lamuddin Noza, dan Nedra Fail. Nah ini beberapa buku yang bisa digunakan sebagai referensi. Internet juga bisa digunakan, jadi nggak harus berpatokan pada buku yang ada, yang bisa di searching di internet, yang akan menjadi rujukan kita di dalam pembelajaran ini. Perlu diketahui bahwa dalam seminar manajemen sumber daya manusia ini adalah selain kita harus aktif di dalam pengajaran, maka etika adat juga dinilai. Jadi nggak serta merta penilaian itu harus di atas kertas atau nilai yang didapatkan pada saat ujian, tidak. Ya, bisa juga keaktifan di dalam bertanya atau etika di dalam kelas, itu juga ada penilaian di dalam setiap mata kuliah yang diajarkan oleh setiap dosen. Ya. Kita akan menguraikan beberapa hal merupakan topik atau silabus yang akan menjadi patokan kita di dalam mempelajari atau belajar dalam seminar manajemen sumber daya manusia. Seminar manajemen sumber daya manusia tadi 2 SKS, dibebankan 2 SKS. Minimal pertemuan kita 12 tatap muka. Tatap muka ini untuk teori, dan 2 lagi ditambah dengan ujian tengah semester sama ujian semester. Jadi ada 14 pertemuan, itu minimal. Maksimalnya adalah 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka untuk pengajarannya, dan 2 kali untuk yang satu UTS sama ujian semester. Nah itu nanti kita setiap pertemuan pasti ada kajian teori yang akan kita bahas. Ada pun pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah masalah yang timbul pada manajemen sumber daya manusia. Karena kelas ini adalah semua konsentrasi pada mata kuliah atau konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Sehingga kita harus tahu apa saja masalah-masalah yang timbul di dalam pekerjaan kita. Itu pasti tidak lepas dari semua masalah, ya, baik itu dia staf, baik dia itu seorang pimpinan atau pemilik perusahaan, dia pasti ada masalah. Nah masalah inilah yang akan kita buat menjadi makalah di dalam proposal seminar yang akan dibuat, ya, karena ini tugas akhir. Jadi kita belajar bagaimana mencari tahu sumber masalah. Yang pertama kita ketahui adalah objeknya dulu, tempat yang mau kita tuju. Misalnya kita mau membahas tentang masalah air minum, maka objek yang kita ambil adalah PDAM. Ya, betul ya. PDAM itu yang akan kita bahas. Nah, masalah sumber daya manusia apa di sana? Itu yang akan kita cari. Nah, itulah nanti yang akan kita bangun di dalam membuat makalah. Makanya kita harus paham dulu kemana arahnya kita cari masalahnya. Arahannya apa dulu? Nah, temanya apa dulu? Nah, SDM seperti apa? Apakah memang dia bagian limbahnya yang mau dilihat, atau memang manusianya yang mau bermasalah, atau pelayanannya yang kurang? Ya, banyak kajian-kajian yang bisa kita amati atau kita munculkan sebagai sumber masalah yang akan kita dibahas, yang akan kita bahas di dalam proposal atau makalah penelitian. Yang keempat adalah strategi wawancara audiensi, ya. Yang kelima
hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan seminar. Nanti kita akan bicarakan di situ. Yang keenam adalah teknik penyusunan kuesioner. Nah, jangan lupa nanti di pertemuan keempat kita adakan namanya kuis, ya, kuis. Ada kuis. Habis itu di pertemuan keenam kita ada tugas yang akan kita buat. Nah, pertemuan ketujuh kita adakan ujian tengah semester. Ya. Di pertemuan ke-8 kita belajar nanti tentang teknik presentasi. Ya. Di pertemuan 8, di pertemuan 9 ya, proposal makalah seminar manajemen sumber daya manusia. Jadi nanti di pertemuan 10 itu sudah mulai ya teman-teman sekalian itu mau presentasikan hasil karya yang dibuat atau makalah yang dibuat tadi untuk dipresentasikan di dalam kelas. Nah, itu nanti di pertemuan ke-9 itu dibuat yang macam tugas juga. Nah, yang ke-10 adalah pengembangan sumber daya manusia, terus hal-hal yang berhubungan dengan budaya organisasi, ya, bentuk kompensasi, yang manajemen kinerja, dan terakhir adalah kita ujian akhir semester. Nah, nanti di akhir semester ini kita nanti akan membuat juga berupa makalah dan menganalisis kasus yang ada. Nah, untuk pertemuan hari ini adalah kita bahas dulu mengenai apa itu seminar. Ya, seminar itu adalah bentuk kegiatan ya yang dibuat oleh sekelompok orang. Di sana juga ada kelompok. Ya. Kalau nggak ada orang nggak bisa buat seminar ya. Bisa buat acara seminar dengan orang. Nah, jadi dulu pernah belajar nggak namanya POAC. Sebelum kita jauh lebih membahas tentang seminar, maka seperti yang ada di dalam silabus kita tadi atau di cara pembelajaran adalah kita harus mengetahui masalah-masalah yang ada di manajemen sumber daya manusia. Salah satu masalah yang ditimbulkan oleh manajemen sumber manusia adalah apa misalnya masalah apa? Apalagi tanggung jawab. Tanggung jawab, kompetensi ya. Apalagi masalah-masalah sumber daya manusia, perilaku dan segala macam. Nah, ini hanya beberapa contoh saja. Nah, contohnya kita ambil masalah apa? Mau ambil apa? Disiplin ya. Nah, ini kenapa bermasalah? Kenapa bermasalah disiplin ini? Telat, ya, telat. Nah, kalau semua orang tidak disiplin, kita tidak akan mencapai namanya tujuan. Karena kan ada perencanaan, ya kan? Ada pengorganisasian, ya, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Semua itu harus dikaitkan dengan masalah-masalah yang ada. Nah, kalau ini kita munculkan masalah sumber daya disiplin, ini yang salah siapa? Manajemennya kan? Atau individunya yang salah? Individunya, lebih ke individu. Maka dari itu kita kaji dari individunya, kita cari tahu apa yang menyebabkan dia tidak disiplin ini, apa yang membuat dia tidak disiplin di latar belakang. Apakah dia suka begadang tengah malam karena main game, atau memang dia punya usaha sampingan sampai larut malam baru tidur sehingga dia terlambat bangun sambil bekerja, atau lagi ada keluarganya lagi sakit, dia jaga di rumah sakit piket, lalu dia terlambat masuk kerja. Banyak hal, jadi kita nggak bisa langsung menentukan oh ini kamu gini enggak. Jadi di dalam makalah itu kita uraikan dia kenapa dia ini tidak disiplin, kenapa ini sering telat, kenapa sering absen, apa masalahnya. Misalnya di dalam kelas contohnya, ya. Kenapa sih Anu nggak pernah datang? Misalnya. Nah, kenapa? Ya karena mungkin dia kerja sambil kuliah, jadi nggak terkejar waktunya. Atau orang tuanya masuk rumah sakit sehingga dia harus merawat dulu baru dia sempat untuk kuliah. Jadi hal-hal itu menjadi sumber-sumber masalah yang akan dibuat di dalam makalah. Sudah tadi. Jadi murni dari pemikiran kita sendiri. Ya. Saya rasa itu. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Oke, kita absen ya. Fitri Handayani Siregar. Baik, hadir. Ivan Christian Simanusong. Hadir. Armin. Absen ya. Ali Tolaba. Hadir. Anissa Amalia. Hadir. Oke. Dede Pratama. Hadir. Ada Dede? Saya. Putri Selvia Nasution. Baik. Oke. Sekian dulu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, seminar manajemen sumber daya manusia. Nah, kebetulan adik-adik sekalian saat ini lagi menyusun proposal
penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir pada program studi ilmu manajemen, ya. Nah, di mana adik sekalian harus mampu membuat sebuah proposal, ya, untuk menyelesaikan tahap sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di program S1 manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan seminar itu seperti apa, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, apakah adik-adik sekalian sudah pernah mengikuti yang namanya seminar? Pernah, ya? Atau kegiatan sosialisasi atau kegiatan di masyarakat. Misalnya kita ini lebih fokus kepada program atau ilmu studi yang kita dalami. Ya, kebetulan adik-adik sekalian berada di program studi ilmu manajemen, ya, seminar. Seminar itu harus berhubungan atau memiliki banyak pihak, ya, namanya seminar. Ya, seminar itu tidak bisa dibuat oleh sendiri-sendiri, itu dia harus punya tim, ya, memiliki tim agar pelaksanaan seminar tersebut bisa terlaksana dengan baik, ya. Nah, apa saja yang perlu dibicarakan di dalam seminar? Yang difokuskan dalam pelajaran kali ini adalah seminar ilmiah. Kebetulan ini mahasiswa tingkat akhir dan ini kita fokus kepada pembahasan dengan seminar ilmiah yang akan dilakukan. Yang dibuat oleh mahasiswa akhir yang akan menjalankan penelitian untuk syarat kelulusan di universitas di mana mereka terdaftar. Ya, ini setiap mahasiswa akhir ini wajib melaksanakan seminar baik itu ilmu sosial maupun yang di luar ilmu sosial. Nah, kebetulan kita dalam hal ini masuk di dalam bidang studi ilmu sosial, ya. Pengertian seminar dalam modul yang dibuat oleh Insinyur Dias Ekayani di Universitas Terbuka memberikan satu pengertian bahwa, ya, seminar berasal dari kata Latin. Ini menurut Kartika di dalam artikel dosen, yang berarti tempat menambah benih, menanam benih. Di mana seminar adalah pertemuan yang dapat diselenggarakan oleh sekelompok orang untuk membahas masalah dan memberikan solusi ilmiah. Artinya, seminar itu seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak bisa dikerjakan sendiri. Dia harus ada kelompok, ya. Kalau adik-adik di semester 2 atau di semester 1 sudah belajar tentang ilmu manajemen, ya, di mana manajemen itu adalah memiliki beberapa fungsi, ya. Fungsi manajemen masih ingat? Itu sering disingkat dengan apa itu? Sering disingkat apa? POAJ, ya. POAJ itu seorang manajemen harus paham dan apa artinya POAJ. Nah, berkaitan dengan itu, POAJ ini adalah P adalah planning, terus O adalah organizing, A adalah actuating, dan C adalah controlling. Ya, ketiga ini. Jadi di dalam seminar harus ada unsur perencanaan juga, harus ada unsur pengorganisasian karena ada orang-orang di dalam, ya. Setelah itu, setelah diorganisasi, setelah ada perencanaan tadi, ya, seorang yang membuat seminar di organisasi dibagi-bagi tugas. Ini fungsinya pembagian tugas di organisasi ini. Lalu actuating itu adalah pelaksanaan. Ya, setelah pelaksanaan maka ada evaluasi. Evaluasi yaitu ada namanya pengawasan. Pengawasan ini adalah sebagai pengendali dari kegiatan yang akan dibuat. Ya, itu ini ada hubungannya dengan sekelompok orang yang membahas masalah, memberikan solusi-solusi ilmiah. Nah, itu kita tinggalkan. Kita kembali ke seminar ini. Bentuk-bentuk proposal yang akan dibuat. Nah, seperti kegiatan remaja masjid tadi, ya.
mungkin adik-adik sekalian sudah sudah biasa membuat atau melakukan kegiatan di lingkungan tempat tinggal. Ya, minimal itu tingkat RT atau pesta 17 Agustus atau kegiatan lain ya yang membutuhkan yang namanya proposal pendanaan. Ada kaitannya dengan pendanaan ya. Jadi kita harus mampu melakukan yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan sampai kepada pengawasan. Proposal harus diawasin juga. Kita laksanakan kegiatan harus ada evaluasi kan. Habis acara harus ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, itulah fungsi pengawasan. Apakah sudah berjalan semestinya? Sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai atau yang diharapkan atau yang direncanakan sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui di dalam melaksanakan sebuah seminar, di mana pelaksanaan seminar nantinya bisa mendapatkan performance atau hasil yang baik harus memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Ya, dibuat semenarik mungkin, mulai dari desain judul tadi kan munculnya dari ide atau dari opini-opini atau fenomena-fenomena yang terjadi sehingga kita buat menjadi suatu kegiatan yang menarik sehingga orang atau peserta kepengen tahu apa sih seminar itu gitu. Kenapa dibahas masalah itu sehingga orang tertarik mengikuti seminar itu. Buat semenarik mungkin ya. Terus tempat lokasinya ya. Tempat lokasi kalau untuk saat ini lebih banyak ke daring, seminar lewat melalui daring ya. Jadi seminar itu dimanapun orang udah bebas sekarang. Kalau dulu nggak bisa, harus ke tempat ya. Kalau mau ikut seminar harus datang di tempat. Kalau enggak kita tidak bisa ikut gitu ya. Apa saja yang dibuat dalam latar belakang agar disampaikan menunjukkan benang merah berfokus pada pembahasan masalah. Jadi di latar belakang ini kalau kita buat latar belakang harus sesuai dengan tujuan yang akan diraih. Jadi yang kita bicarakan di awal A, di akhir harus A, nggak bisa beda supaya sinkron apa yang kita bicarakan. Jangan kita bilang A di awal, hasilnya B di akhir, berarti nggak ada hubungan. Gitu. Jadi kalau di dalam penelitian harus fokus pada pembahasan atau masalah yang akan diteliti. Terkadang mahasiswa dan unsur latar belakang bercerita panjang yang tidak termasuk lingkup pembahasan. Misalnya mengangkat tema tentang kinerja, ya kinerja. Ini semua pasti tahu kinerja. Kinerja itu adalah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau output, ya, yang sudah dibuat oleh seseorang terhadap pekerjaannya. Ya, kalau bahas kinerja saja, nggak usah bahas yang lain. Nah itu kadang-kadang di latar belakang mahasiswa menceritakan kinerja, menceritakan tentang ekonomi, menceritakan tentang pola hidup, itu malah itu nanti nggak fokus kepada sasaran yang akan dicapai. Nanti kan ada bahasannya tadi, ada bagian-bagian yang akan dibuat tujuan. Nah unsur yang paling penting dimiliki di dalam latar belakang ada 4 poin. Ya, yang pertama adalah unsur pentingnya masalah ditulis pada awal pemikiran utama. Misalnya tadi kinerja. Nah ini kinerja yang di paragraf pertama kita buat menurut pandangan kita. Ya, opini kita tadi. Kinerja itu begini-begini. Hubungannya dengan kegiatan perusahaan, hubungannya dengan pencapaian tujuan perusahaan. Itu yang akan kita giring di alinea pertama. Yang kedua adalah skala masalahnya. Kenapa kinerja? Apa masalahnya? Apa yang membuat kinerja kita rendah? Apa yang membuat kita kinerja rendah? Coba. Salah satu indikatornya apa? Kenapa orang itu malas bekerja atau tidak berhasil atau tidak menunjukkan hasil kerja yang baik? Apa yang menunjukkan salah satunya? Gaji, yang lain? Approve yang didapatkan tidak sesuai. Ya, masuk dalam income yang tadi gaji dari disebutkan. Apa lagi yang lain? Faktor lain apa yang bisa membuat ini pada bekerja semua ada yang bekerja? Ya. Ada. Apa yang membuat kamu tidak semangat atau nggak bisa menunjukkan kinerja yang baik di perusahaan? Sehingga kurang dalam perusahaan atau dalam
aturan yang terlalu kejam gitu ya. Tekanan dalam perusahaan ya. Karena oke. Jadi kalau di perusahaan itu kan namanya perusahaan yang punya aturan gitu ya. Jadi ya kita ikuti. Nah, memang kadang-kadang itu menjadi masalah. Dan masalah itu seorang mahasiswa harus mengkritisi, harus mencari tahu. Kalau memang itu bisa menjadi masukan bagi perusahaan, ya boleh ditulis gitu. Yang mana tahu bisa merubah ya kebijakan-kebijakan yang ada itu bisa lebih baik. Gitu. Jadi di unsur skala masalah itu menjadi pembahasannya diceritakan masalah kinerja ini ada unsurnya dengan gaya kepemimpinan misalnya, atau income yang diterima tidak sesuai, atau porsi kerja jumlah pekerja yang terlalu banyak, ya jam kerja yang melebihi dari jam kerja yang sudah ditentukan sehingga dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Ya, yang ketiga adalah unsur kronologis masalah, ya, menjelaskan proses terjadinya masalah. Kenapa terjadi masalah ini? Kenapa tadi gajinya? Apakah gajinya tidak dibayar tepat waktu? Apakah gaji itu kena potong ketika dia terlambat atau ada masalah yang dibuatnya atau tidak mencapai target? Itu kan menjadi masalah. Ya, itu menjadi itu yang kronologisnya kita ceritakan lagi. Setelah kita cerita tadi apa masalah kinerja yang memerlukan kinerja itu, terus kinerja itu tadi penyebabnya karena gaji. Nah, gaji itu kenapa? Itu diurai lagi itu setelah mendapatkan indikator tadi. Nah, gaji kenapa? Gaji sering terlambat, atau gaji sering kena potong, atau gaji nanti kadang-kadang 3 bulan sekali baru terima karena kondisi perusahaan yang lagi tidak stabil dan segala macam. Bisa terjadi seperti itu. Nah, hal itu bisa dimuat di paragraf ke-3. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Paragraf keempat adalah solusi. Solusinya apa? Nah, makanya mahasiswa saya sebagai penulis tertarik untuk menganalisis atau melihat pengaruh antara kinerja itu dengan masalah apa tadi, gaji atau income yang didapatkan. Nah, itu yang kita jadikan solusi di situ. Nah, solusinya apa? Kita cari tahu. Ya, setelah kita tahu apa masalahnya, kita kasih solusinya. Nah, solusinya itulah yang kita uraikan jadi teliti. Itulah yang kita teliti lagi jadi masalah. Ya. Ada pertanyaan? Pak, ya. Persoalan di dalam proposal itu maksimalnya itu berapa lembar dan isinya itu harus dari kan kita mengambilnya dari skripsi yang akan kita susun. Jadi itu maksimalnya berapa lembar dan apa yang harus dijelaskan dalam situ. Identifikasi masalahnya kah, solusinya kah, dan ada berapa bab. Nah, di dalam latar belakang tergantung kebijakan dari apa. Mungkin ada format di fakultas seperti apa, tapi biasanya di latar belakang itu tidak terlalu banyak. Paling 5 lembar. Sudah termasuk latar identifikasi masalah, sudah termasuk